warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Mariski dari kelas A dengan NIM A41122024. Saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Jadi macam-macam strategi pembelajaran yaitu ada 7. Yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yang kelima strategi pembelajaran kooperatif, yang keenam strategi pembelajaran kontekstual, dan yang ketujuh strategi pembelajaran alektif. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, di mana strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa mampu menguasai materi pelajaran secara optimal. Adapun kelebihan strategi pembelajaran ekspositori yaitu: 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, efektif digunakan apabila materi pelajaran harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Adapun kekurangan strategi pembelajaran ekspositori, yang pertama hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Kemudian yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu di mana rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Metode pembelajaran pada strategi inquiry itu ada 4. Yang pertama metode diskusi, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode resitasi, dan yang keempat metode eksperimen. Adapun kelebihan strategi pembelajaran inquiry yaitu: yang pertama, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan psikologi terhadap modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian kekurangan strategi pembelajaran inquiry itu yang pertama, sulit terkontrol kegiatan belajar dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Strategi yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Dapat diartikan dengan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kelebihan strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu: yang pertama, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Masalah yaitu: yang pertama, ketika siswa tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang keempat, ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Adapun kelebihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yang pertama yaitu melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak sehingga jika waktu pelajaran singkat tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan mengikuti pelajaran karena siswa selalu diarahkan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Adapun
Yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Adapun kelebihan strategi pembelajaran kooperatif, yang pertama memberi peluang pada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah satu pandangan kelompok. Yang kedua, menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, menimba berbagai informasi, belajar menggunakan sopan santun. Adapun kekurangan strategi pembelajaran kooperatif yaitu guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang. Selain itu, memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Kemudian, saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang sehingga siswa yang lain menjadi pasif. Yang keenam, ada strategi pembelajaran kontekstual, di mana strategi ini adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan strategi pembelajaran kontekstual yaitu, yang pertama, memberi kesempatan pada siswa untuk maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga siswa terlibat aktif. Yang kedua, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Kekurangan strategi pembelajaran kontekstual, yang pertama, proses pembelajaran menggunakan metode ini adalah nampak jelas antara siswa dengan kemampuan tinggi dan kurang, yang kemudian memunculkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kemampuannya kurang. Yang kedua, bagi siswa yang ketinggalan dalam pembelajaran dengan metode ini akan terus tertinggal dan sulit mengejar. Karena model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung pada usaha dan keaktifannya sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif, di mana strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Kelebihan strategi pembelajaran afektif yaitu, yang pertama, menjadi sarana pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik akan lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Kekurangan strategi pembelajaran afektif, yang pertama, kurikulum yang berlaku selama ini cenderung diarahkan ke pembentukan intelektual, yaitu kemampuan kognitif, di mana anak diarahkan pada penguasaan materi tanpa memperhatikan pembentukan sikap dan moral. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.